Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devinda Priscilia. Di sini saya sebagai konsultan hukum mewakili perusahaan Bapak, yaitu PT Trisakti Cipta Nusantara, yang melakukan legal due diligence terhadap PT Langgeng Sentosa. Langsung saja berikut saya jelaskan terkait hasil laporan due diligence dari PT Langgeng Sentosa. Pembahasan pertama ada ruang lingkup, yang kedua ada hasil temuan, dan yang ketiga ada kesimpulan. Pertama, ruang lingkup terdiri dari 2 poin. Pertama, bahwa pemeriksaan lengkap secara menyeluruh atau full due diligence yang dilakukan atas seluruh aspek hukum perusahaan, antara lain: pertama, PT Langgeng Sentosa didirikan di Republik Indonesia pada tanggal 20 Agustus 2014 berdasarkan Akta Notaris Magdaliman Sugiarto, SH MKN, nomor 33. Anggaran dasar perusahaan telah mengalami 2 kali perubahan. Adapun perubahan terakhir dengan Akta Notaris Magdaliman Sugiarto, SH MKN nomor 37, tanggal 29 Juli 2018 tentang perubahan Pasal 4 mengenai modal. Perubahan tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah diterima sebagaimana dinyatakan dalam suratnya nomor C-HT-15/HT.01.04 tahun 2018 tertanggal 10 Agustus 2018. Poin kedua, PT Langgeng Sentosa merupakan perusahaan yang bergerak di bidang konsultan, kontraktor, dan supplier untuk seluruh wilayah Republik Indonesia. Selain itu, PT Langgeng Sentosa memiliki profesional teamwork. Adapun produk dari PT Langgeng Sentosa antara lain PT Brau Cantika, PT Greenfield Indonesia, dan PT HM Sampurna Tbk. Sejak mulai beroperasi, PT Langgeng Sentosa wajib lapor Ketenagakerjaan Perusahaan ke Disnaker Kota Surabaya, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 Junto Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2017 tentang tata cara wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan dalam jaringan. Ruang lingkup yang kedua, bahwa anggaran dasar perusahaan dan seluruh perubahannya adalah sah dan benar, tidak ada masalah dari segi hukum. Pertama, ada anggaran dasar perusahaan, terdiri dari akta pendirian dan perubahannya. Kedua, berita acara rapat pemegang saham. Ketiga, daftar pemegang saham. Keempat, struktur organisasi perusahaan. Kelima, daftar bukti penyetoran modal perusahaan dan perubahannya. Yang kedua, ada dokumen aset-aset perusahaan, terdiri dari tanah dan bangunan berupa SPPT, yang kedua SHGB, yang ketiga STBK, yang keempat polis asuransi gedung. Yang ketiga ada dokumen pajak perusahaan, terdapat PBB yaitu pajak bumi dan bangunan, dan yang keempat ada dokumen terkait perusahaan dengan tuntutan dan atau sengketa PHK dan pemenuhan hak di pengadilan hubungan industrial. Yang pembahasan yang kedua ada hasil temuan. Di sini ada 5 poin. Poin yang pertama ada perizinan dan perpajakan, yang kedua ada harta kekayaan perusahaan, yang ketiga asuransi, yang keempat perjanjian kredit dan jaminan, dan yang kelima ada perkara-perkara. Pertama, perizinan dan perpajakan. Di sini ada 4 poin. Huruf A, izin penanaman modal, bahwa mengenai izin penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang ada di dalam pasal 4 adalah benar dan sesuai. Huruf B, ada izin usaha, bahwa mengenai segala izin usaha atas nama PT Langgeng Sentosa adalah benar dan tidak ada masalah. Poin C, izin perpajakan, bahwa sebagaimana data PBB yang ada
dan setelah dilakukan pengecekan ke instansi pemerintah, dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang, mengenai izin perpajakan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang ada di PBB dengan SPPT No. 35.15.120.033.011-2222.2 atas nama PT Langga Sentosa yang terletak di Jalan Villa Bukit Mas nomor 25, Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Jawa Timur. Tanah tersebut seluas 1.850 meter persegi adalah benar. Yang kedua, bahwa sebagaimana data PBB yang ada dan setelah dilakukan pengecekan ke instansi pemerintah dalam hal ini KPP Pratama Surabaya Karangpilang mengenai izin perpajakan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang ada di PBB dengan SPPT No. 35.15.120.033.011-3333.3 atas nama PT Langga Sentosa yang terletak di Jalan Bypass Mojokerto nomor 10, Desa Lengkong, Kecamatan Mojoanyar, Kota Mojokerto, Jawa Timur. Tanah tersebut seluas 1.850 meter persegi. Dan yang terakhir ada izin ketenagakerjaan, di mana PT Langga Sentosa itu merupakan perusahaan yang bergerak di bidang konsultan, kontraktor, dan supplier untuk seluruh wilayah Republik Indonesia. Selain itu, PT Langga Sentosa memiliki profesional teamwork, adapun produk dari PT Langga Sentosa antara lain PT Brau, Cantika, PT Greenfield Indonesia, dan PT HM Sampurna Tbk. Sejak mulai beroperasi, PT Langga Sentosa wajib lapor ketenagakerjaan perusahaan ke Disnaker Kota Surabaya sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 junto Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2017 tentang tata cara wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan dalam jaringan adalah benar dan tidak ada masalah. Ya, pembahasan yang ketiga ada harta kekayaan perusahaan. Di sini ada 2 poin, yaitu barang tidak bergerak, di mana terhadap 2 SHGB mengenai tanah dan bangunan atas nama PT Langga Sentosa adalah benar asli dan terdaftar secara resmi di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Surabaya. Adapun beberapa SHGB dan tanggal berakhirnya yaitu HGB nomor 320 sampai 322 garing Lakar Santri Surabaya seluas 350 meter persegi berakhir tanggal 6 Juni 2022. Kemudian HGB nomor 325/328 atau Semolowaru Surabaya seluas 5.000 meter persegi berakhir pada tanggal 10 April 2025. Poin yang B, barang-barang bergerak, di mana PT Langga Sentosa memiliki beberapa aset dalam hal ini berupa sejumlah kendaraan konstruksi, yaitu 1 unit tower crane, 1 unit ekskavator, 1 unit mobil crane, 2 unit dump truck, dan 1 unit bulldozer atas nama PT Langga Sentosa. Adapun 1 dump truck dalam keadaan sedang berada di bengkel dikarenakan ada kendala dalam mesin, sedangkan sisa kendaraan konstruksi dalam keadaan layak jalan. Kemudian ada asuransi, di mana poin A telah diasuransikan terhadap kerugian akibat kebakaran dan risiko lainnya berdasarkan suatu paket polis. Dan telah didaftarkan juga pada PT Asuransi Sinarmas, PT Asuransi Jasa Indonesia, PT Asuransi Allianz Utama, PT Asuransi Poralamas, PT Asuransi Reliance Indonesia dengan nilai pertanggungan sebesar Rp500 juta pada tanggal 30 Juni 2016, serta pada tanggal 30 Juni 2019 nilai pertanggungan ditambah menjadi Rp200 juta. Poin B, berdasarkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi manajemen perusahaan cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul dari risiko tersebut. Selanjutnya ada perjanjian kredit dan jaminan, di mana setelah dilakukan pengecekan berkas SHGB dengan yang ada semua permasalahan hutang piutang sudah lunas. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya roya di bank adalah berkas SHGB atas nama PT Langga Sentosa tidak ditemukan adanya permasalahan hutang piutang.
Yang terakhir ada perkara-perkara di mana setelah dilakukan pengecekan di Pengadilan Hubungan Industrial, yaitu PT Langgeng Sentosa tercatat pernah bersengketa pada Pengadilan Hubungan Industrial di wilayah Provinsi Jawa Timur terkait masalah PHK dan pemenuhan hak dengan serikat buruh pada tahun 2020. Pada saat itu terpaksa dilakukan PHK kepada sebagian pekerja karena kondisi pandemi COVID-19. Tetapi sengketa tersebut sudah berakhir dengan putusan nomor 67 garing PDT Sus strip PHI garing 2020 garing PN Surabaya. Dan segala tuntutan dari serikat buruh itu sudah ditunaikan. Terakhir ada kesimpulan, ada 2 poin. Yang pertama, dari penjelasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa kondisi perusahaan PT Langgeng Sentosa dinyatakan sehat atau layak. Poin kedua, meskipun PT Langgeng Sentosa pernah bersengketa pada Pengadilan Hubungan Industrial di wilayah Provinsi Jawa Timur terkait masalah pemutusan hubungan kerja dan pemenuhan hak dengan serikat buruh pada tahun 2020, tetapi sengketa tersebut sudah terselesaikan dengan bukti putusan nomor 67 garing PDT Sus strip PHI garing 2020 garing PN Surabaya, dan segala tuntutan itu dari serikat buruh sudah ditunaikan. Dengan penjelasan yang tadi saya memberitahukan apabila kemudian sekarang PT Trisakti Cipta Nusantara berkeinginan untuk melakukan investasi kepada PT Langgeng Sentosa, maka saya pastikan tidak akan mendapatkan tuntutan hukum di kemudian hari dari pihak manapun. Sekian dari saya. Apabila saya ada salah kata, saya minta maaf sebesar-besarnya, dan apabila Bapak membutuhkan saya, silakan untuk menghubungi saya kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.